Pemirsa, kita beralih ke Tasik di mana diguyur hujan sejak Jumat kemarin. Sejumlah rumah di Tasikmalaya, Jawa Barat mengalami rusak parah setelah terjadi pergerakan tanah di daerah tersebut. Selain merusak rumah warga, bencana tanah bergerak juga membuat jalan utama ambles dan terbelah. Beginilah kondisi jalan utama di Kampung Marga Mulia, Desa Cikondang, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, yang ambles sedalam 1,5 meter pasca bencana tanah bergerak. Kondisi ini semakin parah setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras sejak Jumat siang hingga Sabtu dini hari. Selain merusak jalan utama, bencana tanah bergerak juga merobohkan bangunan rumah warga, fasilitas umum seperti masjid, madrasah, dan pondok pesantren. Sedikitnya ada 103 kepala keluarga atau 271 jiwa terdampak bencana ini. Ya, saya sekarang merasakan sedih soalnya malam pertama bulan puasa saya lagi di pengungsian karena setelah hujan deras di kampung saya semakin membesar. Pergerakan tanahnya Pak ya. Ya, Kalau selain rumah jalan juga miring ya Pak ya? ya miring Terbelah. itu juga ikut bergeser. Mm-mm. Ada retakan semakin Besar gitu. besar, terus lubang-lubangnya semakin banyak. Gitu. Saat ini aliran listrik di kampung tersebut padam sejak Sabtu subuh dikarenakan tiang listrik terdampak pergerakan tanah. Warga pun hanya bisa pasrah menjalani sahur pertama Ramadan di lokasi pengungsian. Mereka berharap Pemda setempat segera memberikan solusi dan bantuan agar mereka bisa menjalani bulan Ramadan dengan penuh sukacita bersama keluarga. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Denden Ahdani, TV One mengabarkan. Diguyur hujan deras, sejumlah rumah di lokasi pergerakan tanah di Tasikmalaya, Jawa Barat mengalami rusak parah pada Sabtu pagi. Selain merusak rumah, jalan utama di Kampung Marga Mulia juga ikut terbelah. Kondisi ini semakin parah setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras sejak Jumat siang kemarin. Bencana pergerakan tanah ini juga merobohkan bangunan rumah, fasilitas umum seperti masjid, madrasah, dan pondok pesantren. Sebanyak 88 KK atau 223 jiwa telah dievakuasi dan 11 kepala keluarga atau 27 jiwa masih bertahan di rumah mereka. Dari total 88 KK yang dievakuasi, 43 KK mengungsi di Gor Desa dan 45 kepala keluarga mencari perlindungan di luar desa. Jika sebelumnya pergeseran tanah terjadi antara 1 sampai 2 cm per hari, saat ini tanah yang ambles kedalamannya bisa sampai 1,5 meter. Situasi semakin pelik karena aliran listrik padam. Diakibatkan tiang listrik terdampak pergerakan tanah hingga kabel tegangan tinggi putus. Kondisi ini membuat warga semakin bingung apalagi saat memasuki bulan Ramadan. Pergerakan tanah di Kabupaten Tasikmalaya ini terus meluas pemirsa. Untuk mengetahui kondisi terbaru dari lokasi, kita akan terhubung dengan rekan Denden Ahdani. Selamat siang Denden, kondisi di sana seperti apa? Sudah adakah bantuan atau pengungsian? Baik, Anda dan pemirsa tujuan dapat kami kabarkan di Tasikmalaya bahwa informasi yang baru kami himpun dari tim gabungan dari relawan TNI Polri maupun dari BPBD di lokasi untuk bantuan yang datang ke para korban atau di lokasi pengungsian di kantor desa ini memang sudah ada atau sedikit ya, namun ada satu kendala bantuan, satu diantaranya adalah para pengungsi kekurangan obat-obatan yang mana hanya ada meskipun ada sejumlah obat tetapi tidak lengkap karena kemarin malam pun hasil pantauan kami ada pengungsi yang mencari obat yang mereka maksud tapi belum ada, sedangkan untuk membeli mereka harus pergi jauh dan tidak berbincang jika perhatian harapan ke pemerintah, mereka berharap untuk memberikan ada bantuan obat diperbanyak dan
Ana, informasi terbaru yang kami kabarkan juga di sini baru saja telah dilakukan perobohan rumah-rumah yang rusak parah karena dikhawatirkan bangunan tersebut menghantam atau menimpa warga atau pengguna jalan. Kebetulan yang dirobohkan berada di eh, jalan utama yang merupakan akses warga di sini. Baru saja dirobohkan dan petugas pun berlakukan sistem buka tutup 30 menit sekali untuk memberi akses alat berat atau eskavator untuk merobohkan bangunan yang terdampak bencana pergerakan tanah ini. Dan untuk jumlah sendiri hingga saat ini masih ada 103 kepala keluarga atau kakak dari 271 jiwa. Sedangkan untuk yang dari keseluruhan itu yang mengungsi sudah ada eh, 88 yang dievakuasi, 43 kakak atau 102 jiwa mengungsi di area kantor desa, baik itu di gor desa, kemudian di aula desa, kemudian di puskesmas pembantu di desa Cikondang ini. Sedangkan untuk 45 kepala keluarga atau 121 jiwa telah mengungsi, namun mereka berada di luar wilayah desa Cikondang. Dan informasi dari warga juga, Ana, untuk pergerakan tanah sendiri di Tasikmalaya ini terus terjadi. Bahkan terbaru kami mendapatkan informasi pergerakan tanah bisa terjadi 1 hingga 1,5 meter yang biasanya sebelum 1 hingga 2 sentimeter. Kembali ke studio. Terima kasih laporan langsung Denden dari Tasik, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas, hati-hati selalu.